Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurda Kasiwi. Di video kali ini saya ingin bertanya atau mencari narasumber tentang kepemimpinan di Indonesia. Yang dimana kita tahu di sebentar lagi atau di tahun depan kita akan mengalami tahun politik. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu pertanyaan pertama, gimana sih sosok pemimpin di Indonesia saat ini, dan gimana sih cara sistem kerjanya yang telah dilakukan sekarang. Untuk yang pertanyaan kedua, apakah mungkin kepemimpinan secara Islam itu diterapkan di Indonesia? Untuk jawabannya kita simak nanti. Baik, menurut saya gaya kepemimpinan di Indonesia saat ini memiliki gaya merakyat gitu ya. Hal ini dibuktikan dengan sosok pemimpin yang memiliki persona sederhana dan merakyat. Dalam sistem pemerintahannya pun memiliki slogan yaitu kerja, kerja, dan kerja. Hal ini memang dapat dilihat hasilnya gitu ya, dari berbagai bidang. Salah satunya mungkin di bidang ekonomi, yang menurut Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2023 ini berada di kisaran 4,5 sampai 5,3%. Kemudian di sektor atau bidang diplomasi, hal ini juga Indonesia cukup menjadi sorotan dunia karena menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang distimulus oleh beberapa momen atau kondisi yang membuat Indonesia menjadi jembatan perdamaian dunia. Kemudian di bidang mungkin yang paling jadi sorotan adalah pada bidang infrastruktur yang dinilai cukup banyak atau cukup berkembang banyak Indonesia di bidang infrastruktur pada pemerintahan di kali ini. Kemudian tidak lupa juga di sektor pendidikan, yang saat ini berani mengambil resiko untuk merubah kurikulum sebelumnya dengan mengutamakan peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program-program pemerintahan di bidang pendidikan untuk mensukseskan kurikulum Merdeka kali ini. Namun memang tidak selamanya di bidang pendidikan ini menghasilkan sesuatu yang sempurna memang, karena saat ini masih banyak pekerjaan rumah bagi pemimpin saat ini untuk membereskan atau mensejahterakan guru-guru di Indonesia. Pertanyaan nomor 2. Baik, kalau kita lihat bagaimana jika kepemimpinan Islam itu diterapkan di Indonesia, mungkin saat ini kita perlu kembali lagi gitu ya untuk melihat sedikit lebih jauh ketika bangsa ini didirikan. Beberapa tokoh saat itu memang memberikan ideologinya terhadap ideologi bangsa Indonesia dengan menegakkan syariat-syariat Islam. Namun seiring berjalannya diskusi dan waktu, hal ini dinyatakan atau dinilai
kurang cocok karena meskipun di Indonesia memiliki masyarakat mayoritas Muslim, bahkan Indonesia saat ini jadi salah satu negara Muslim terbesar di dunia, namun yang perlu kita cermati adalah bahwa para pejuang bangsa Indonesia ini tidak hanya berjuang atas nama agama Islam gitu, namun melainkan kita memiliki beberapa agama yang memperjuangkan satu tujuan, yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Kita juga memiliki berbagai macam ras, agama, etnis, dan lain-lainnya. Mungkin inilah yang membuat saya pribadi berpikir hal ini, bahkan sampai saat ini pemerintahan Islam yang sepenuhnya itu kurang cocok jika diaplikasikan di negara Indonesia. Mungkin kalau hanya untuk gaya yang dapat disesuaikan, yaitu contoh dengan mengakui ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sesuai dengan ideologi Pancasila. Mungkin hal ini masih bisa masuk atau diterima gitu di negara kita, kurang lebih seperti itu.